Jujuran nih Ustadz Hilman, tadi kan Ustadz Maulana bilang jujur juga dalam hati. Tapi hati orang mana ada yang tahu Ustadz. Nah, Betul, betul, ya kan betul. hati orang tuh mana ada yang tahu. Kita lihatnya nih orang kayaknya jujur tapi ternyata qadarullah enggak gitu. Boleh gak sih dalam pandangan Islam itu kita iseng ngetes kejujuran orang untuk kepentingan tertentu misalkan. Dan kalau kita udah tahu orang itu jujur, apa yang ya kita senang. Tapi kalau kita tahu ternyata orang itu suka nggak jujur, gimana cara negurnya dan harus apa nih yang kita lakukan? Boleh gak sih dalam Islam ngetes kejujuran orang? Silakan Baik, Ustaz. Masya Allah. Terima kasih Kak Caca, Ustadz Maulana, Ustadz Sam, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati dengan hati. Karena setiap perkara yang berangkat dari hati akan mudah masuk ke dalam hati. Dan sesuatu yang tidak berangkat dari hati tidak akan pernah bisa masuk ke dalam hati kita. Begitupun dengan hati seseorang, sepandai-pandainya kita tidak akan bisa menebak hati seseorang. Betul apa enggak? Betul. Maka dalam hal ini bolehkah kita ngetes kejujuran seseorang? Ya sah-sah saja. Tapi ingat, sebatas bentuk sikap kehati-hatian kita terhadap orang tersebut. Bukan suuzon atau buruk sangka terhadap orang tersebut. Dan cara melihatnya sederhana saja. Pertama, lihat track recordnya. Lihat bagaimana portofolio dia selama hidupnya. Kan kita bisa dengar. Tanya circle-nya, tanya lingkungannya. Kira-kira orang ini jujur atau tidak. Kemudian yang kedua, coba kita tes. Berikan dia kepercayaan, berikan dia amanah. Kira-kira dia bisa pegang gak omongannya? Bisa pegang gak kalimat yang dia hadirkannya? Karena kalau kita belum mencoba memberikan amanah kepada dia, bagaimana mungkin kita bisa melihat apakah dia jujur atau tidak? Yang jelas, hilangkan sikap buruk sangka kepada orang. Hadirkanlah kacamata kebaikan ketika kita melihat siapapun gitu. Ya. Kita harus selalu menghadirkan sikap yang baik sama orang walaupun orang gak baik sama kita. Saya ulangi. Orang gak baik sama kita, orang zolim sama kita, kita tidak harus membalasnya dengan kezoliman. Kalau orang membohongi kita, kemudian kita bohong sama dia, lantas bedanya kita dengan dia apa? Justru kalau ada orang yang menzolimi kita, membohongi kita, dan kita menghadirkan sikap terbaik kepada dia, maka itu adalah kemuliaan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bohongnya dia, dustanya dia, biarkan menjadi kesalahannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sikap kita senantiasa menghadirkan kebaikan kepada siapapun. Orang boleh membohongi kita, tapi kita nggak boleh bohong sama orang. Catat bos status hari ini. Orang boleh zolim sama kita, tapi kita nggak boleh zolim sama orang. Ingatlah, kejujuran itu mengantarkan ketenangan dan kebahagiaan. Sedangkan kebohongan hanya mengantarkan kegelisahan dan kesulitan. Kenapa? Karena dia yang berbohong hanya akan menghabiskan waktunya untuk menutupi kebohongan yang selanjutnya. Kalau dia sudah sekali ngebohong, maka hidupnya akan capek. Karena sisa waktunya dihabiskan untuk menutupi setiap kebohongan yang dibuatnya. Percayalah, hadirkan sikap terbaik. Lihat setiap orang dengan penuh cinta dan kasih sayang. Karena hati yang penuh kasih sayang akan mengantarkan kelapangan dan kebahagiaan. Tapi hati yang buruk sangka, yang senantiasa ngetes orang dengan hal-hal yang buruk, hanya akan mengantarkan keburukan bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah Ustadz adem banget sih Ustadz Hilman. Kayak Ya kita Allah. lagi dituntun, Iya. diarahkan. Kalau saya kayak lagi membangunkan orang. Iya betul. Jadi pas dong kombinasinya habis bangun, habis itu dituntun gitu. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khair Ustadz Hilman.